Salam sejahtera semuanya, kita kembali kuliah. Ini kuliah perdana kita tentang pendidikan anti korupsi. Untuk pertemuan pertama kita belajar tentang apa sih definisi dari anti korupsi tersebut. Apa definisi dari korupsi? Kata korupsi itu bukan anti korupsinya tapi korupsinya. Pengertian korupsi ya. Kita mulai dari pengertian korupsi. Korupsi dari bahasa Latin atau corruptio atau corruptus. Itu artinya banyak. Artinya itu kalau dari segala negara itu mengartikan bahwa artinya itu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan penyimpangan dari kesucian. Ya, itu arti dasar dari yang namanya korupsi. Ini kalau kita buat pengertian dengan sepenggal dulu. Jadi korup itu artinya busuk. Sesuatu busuk itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai gitu ya. Sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang menjijikkan gitu ya, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang membuat orang itu langsung ilfeel, hilang feeling. Orang-orang sering bilang itu ilfeel. Korupsi juga gitu, artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Korup dan korupsi ini bisa dibilang tuh kata kerjanya ya, kata kerja yang suka menerima uang suap gitu ya, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Sedang korupsi itu juga artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya. Sedangkan koruptor itu adalah pelakunya, pelaku dari kegiatan si korup atau korupsi ini. Pendapat pakar. Ini kita berbicara korupsi ini, kita berbicara teksnya itu tentang uang ya, uang. Sebenarnya korupsi kan nggak hanya uang, tapi kita di sini fokusnya tentang uang, tentang birokrasi, ya, tentang pejabat-pejabat seperti itu ya. Tindakan-tindakan yang curang yang terjadi di birokrasi-birokrasi gitu ya. Subekti dan Citro Sudibyo. Citro Sudibyo. Mereka berpendapat bahwa korupsi adalah korupsi, perbuatan curang tidak tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Mereka berpendapat bahwa korupsi itu perbuatan curang, bukan hanya masalah uang, tapi perbuatannya curang juga, perbuatan korup curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jadi ujung-ujungnya memang uang, tapi ada tindakannya juga itu dilakukan, dikatakan bahwa itulah korupsi atau korupti. Pendapat pakar lainnya itu Baharudin Lopa, mengutip dari David M. Chalmers. Itu dia mengatakan menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini yang diambil dari definisi dari CM Chalmers ini. Financial manipulation and election injurious to the economy are often labeled corrupt. Jadi di sini dia mengatakan manipulasi ataupun tindakan curang ya. Manipulasi ini kan berarti tindakan curang yang seharusnya A dia buat jadi B seperti ya. Di bidang ekonomi, dia menjabarkan di bidang ekonomi dan bidang yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kepentingan umum itu seperti apa? Seperti kepentingan sosial yang baru-baru ini ada kejadian Menteri Sosial ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi dana sosial, dan itu masih diperdebatkan antara hukumannya apa, hukuman mati atau apa gitu. Karena presiden pernah mengatakan mengkorupsi dana sosial hukumannya mati. Masih banyak perdebatan masalah itu, nanti yang memutuskan hakim ya. Perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral. Amoral ini berarti
A ini kan artinya tidak moral ya, moral. Jadi A ini amoral artinya tidak bermoral. Tidak bermoral ini bisa dikatakan tidak berkeprimanusiaan seperti itu ya. Sesuatu yang bersifat amoral. Sifat dan keadaan yang busuk. Yang kita bilang tadi ya, busuk tuh menjijikkan ya. Bau membuat semua orang tuh menghindar. Ya, kalau bagi orang-orang yang anti korupsi. Mungkin bagi orang-orang yang korup atau koruptor, ini bukan sesuatu yang sifat yang busuk, tapi mungkin menurut mereka ini sesuatu yang bersifat wangi mungkin ya. Nah, kayak mereka mau, akhirnya mereka korupsi. Menyangkut jabatan, instansi atau aparatur pemerintah, pasti banyakkan yang melakukan korupsi ini orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan karena dia memiliki yang namanya jabatan di sebuah instansi atau aparatur pemerintah. Jadi tidak hanya di aparatur pemerintah, tapi di luar aparatur pemerintah juga ada yang namanya koruptor. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Nah, sebenarnya sini banyak ya penyelewengan kekuasaan. Nanti kita bahas lagi tentang pendalam tentang kekuasaan itu ya, tentang jabatan. Menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga, atau bisa dibilang ini kan penempatan keluarga di sebuah instansi gitu ya. Dia punya pamannya ini punya jabatan yang tinggi di sebuah instansi. Terus dia minta tolong ke pamannya, paman saya tidak punya kerjaan. Nah, pamannya rekrut, ditaruh di instansi itu dan jabatan tertentu gitu ya. Itu namanya KKN ya. KKN itu singkatan dari lupa saya, KKN. Nepotisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, KKN ya. Atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Banyak terjadi seperti itu ya. Dia bisa kerja gara-gara di sebuah instansi itu ada keluarganya yang punya jabatan tinggi, akhirnya dia masuk. Jadi banyak orang mengatakan bahwa lebih berharga yang namanya keluarga daripada ijazah gitu ya. Jadi karena dia punya keluarga, akhirnya ijazah itu nomor 2 gitu ya. Nilai-nilai dari kuliahnya dulu gitu, pengalaman kuliah itu kayak jadi nomor 2 karena ada yang namanya keluarga di dalam sebuah instansi. Bentuk korupsi itu ada banyak ya. Sebenarnya banyak sekali. Ada yang namanya kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Nah, saya mau bahas sedikit. Sebenarnya ini bakal dijabarkan per sub-sub itu, tapi nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi saya mau bahas sedikit tentang gratifikasi. Gratifikasi itu seperti ini. Sebenarnya ada sebuah kesalahan yang di kampus yang selalu terjadi gitu ya kan. Mahasiswa selesai sidang, ada mahasiswa yang memberikan kain mungkin ke pembimbingnya, ke pengujinya. Itu dikatakan gratifikasi. Mahasiswa memberikan makanan pun, ibaratnya sederhananya nasi kotak, ke dosen pengujinya gitu kan. Pas saat ada sidang mahasiswa, itu juga namanya gratifikasi. Itu juga disebut gratifikasi. Itu sebenarnya tidak boleh. Yang boleh itu kalau misalnya seorang mahasiswa ini misalnya ada sidang, dia ingin membawa makanan tapi dia memberikan ke seluruh dosen yang ada di situ, itu tidak gratifikasi. Tapi dia hanya memberikan makanan ke dosen yang memiliki kepentingan sama dia, nah itu namanya gratifikasi. Jadi kalau dia memberikan makanan ke dosen
yang tidak memiliki kepentingan sama dia bagi-bagi ke dosen lain, itu tidak kita kasih. Tapi kalau dia hanya memberikan sebuah makanan atau kain atau apa hanya kepada dosen yang